berpegang teguh kepada ajaran Allah. Itu imsakan. Nanti dalam definisi puasa imsak itu artinya menahan diri, tidak makan, tidak minum. Ada orang sepertinya dia berpegang teguh kepada Allah, puasa. Kenapa? Perintah oleh Allah. Caranya dia menahan diri, tidak makan, tidak minum. Bagus. Imsakan. Itu imsakan. Yang kedua, imsakbi. Dia tidak makan, tidak minum karena berpegang teguh kepada ajaran Allah atau kepada yang lebih kuat. Suatu waktu Rasulullah begini, dapat tanya, ya Rasulullah, dapat. Tetangga saya itu seorang perempuan yang sedang memarahi jariannya, ngambek. Benar gitu? Iya. Aisyah minta makanan, dikasih lah. Kalau sekarang mungkin dikasih beli nasi. Bahwa mana orang yang marah-marah itu? Ini ya Rasulullah. Kau kenapa marah-marah? Ini sama jariah saya begini. Makan. Saya ini berpuasa ya Rasulullah. Makan. Maksa. Saya anak shaimun ya Rasulullah. Ya harus deh. Mana mungkin kamu berpuasa tapi kamu marah-marah. Dia imsakan tapi tidak imsakbi. Dia berpegang teguh kepada Allah tapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak marah-marah. Ada orang yang menahan diri, tidak makan, tidak minum, tapi tidak berpegang teguh kepada Allah. Siapa mereka? Yang daya. Tuhan ke sahur. Sahur naon? Ayam muda. Itu imsakbi, tapi tidak imsakan. Ya. Ada orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, tapi tidak imsakbi. Pokoknya harus Quran dan As-Sunnah, tapi dia tidak bisa mengendalikan hawa nafsu, mudah mengkafirkan orang lain yang sudah tidak sepaham dengannya. Dia imsakan tapi tidak imsakbi. Dan teori bahasanya begitu. Ya. Entah kita ini puasa atau tidak sebetulnya. Imsakan dari berarti, imsakbi dari berarti. Orang puasa. Ini problem kita. Jadi puasa yang sebenarnya adalah menunjukkan bahasa adalah mereka yang berpuasa dengan memiliki amunisi imsakan sekaligus imsakbi, berpegang teguh kepada Allah ajarannya dan dia mengendalikan diri. Karena saya tadi disampaikan kelemahan manusia di kolom jagat raya ini ketidakmampuan mengendalikan hawa nafsu. Ini yang dikisahkan oleh Al-Quran mulai ayat 30 surah Al-Baqarah dan seterusnya tentang kakek moyang kita Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam setelah kita repeat and test berikut di ayat 35 menjadilah pemenang, kemudian ditempatkan di surga dengan jutaan fasilitas. Pakai bahasa kita, wahai Adam, ini semua fasilitas untukmu, maka anggap ini. Ini rumah dinasnya. Setelah menjadi pemenang, kan ketika para nabi menyampaikan, kenapa mesti Nabi Adam, kenapa mesti Adam alaihissalam dan mendapatkan posisi sebagai khalifah? Oke, kita kalau begitu kita uji kelayakan.
uji kelayakan dan kepantasan fit and proper test, diuji lah. Akhirnya Adam menjadi pemenang. Tuh kan, Adam hebat. Sudah, Adam terpasang. Ini jutaan fasilitas. Kemudian Allah kasih tahu, maaf Adam, dari semua fasilitas yang ada di surga ini silakan menikmati. Tapi punten wala taqrabu hadhihi sajarah. Iya makulah hiji iya makulah. Ulah coba-coba kali. Begitu. Kata Adam alaihissalam, oke, nomor cuma satu, channel. Lama-kelamaan biar Adam penasaran juga kan. Penasaran juga. Akibatnya, ya larangan ini pun dilanggar oleh Adam alaihissalam. Akibat berikutnya, Adam alaihissalam pun dipindahkan dari surga ke dunia. Dalam bahasa Namptisnya, Adam pun terusir dari surga secara final. Ini namanya drama kosmis kehidupan. Kita ini anak cucu Adam, punya peluang yang sama, jatuh tidak terhormat dalam hidup ini apabila kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Dan secara empirik sosial ini ditemukan banyak data ini. Ada orang yang dikasih jabatannya tinggi, penghasilannya besar, halal secara undang-undang dan syariat, ternyata ngerampok juga. Ya, ada orang yang dikasih pasangan hidup cantik, soleh, solehah, begitu, serong juga jatuh tidak. Karena dalam diri kita itu ada sifat ketidakmampuan mengendalikan hawa nafsu kita. Ya. Nah, maka puasa itu harus memiliki muatan imsak. Karena banyak puasa itu. Ya, maka hampir semua agama mengenal istilah puasa. Meskipun puasa itu bahasa Sanskerta yang kita pinjam. Jadi seringkali kalau ditanya, nih yang jemaah di Cipaganti ini, cing saha nu apal, naon bahasa Indonesiana, naon bahasa Sundana puasa. Saya tahu. Ini pinjam nih dari bahasa Sanskerta. Terus abang pinjam, terus dikembalikan lagi, kalau dikembalikan lagi berbahaya ya. Wih gede. Siang, sahur itu bahasa Arab, ya. Palingan sasi sahur bahasa Arab, gitu. Karena hampir dalam 90% bahasa Melayu yang menjadi cikal bakal bahasa Indonesia itu adalah bahasa Arab. Pak Dede, di mana alamatnya? Alamat itu bahasa Arab. Alamatun itu bahasa Arab. Ya. Nah, kalau lagi negara yang bukan bahasa Arab, hampir semuanya bahasa Arab. Ya. Ada sebetulnya, tapi kurang populer dan sengaja tidak dipopulerkan terlihat. Ada bahasa Sunda dan bahasa Jawanya, bahasa Indonesia. Apalagi kita yang Sunda tulen, Jawa tulen, mengenal istilah ini. Kaset, gelis, jaga, nanti kalau sudah besar, ingin sukses, ingin bahagia, ingin senang, maka dari sekarang kalian harus prihatin. Metode prihatin itu adalah puasa Senin Kamis. Ini karena saya orang punya dulu ya, kaset gelis, jaga, saya pangkat, saya bahagia dulu, prihatin. Nah, realisasi prihatin itu membiasakan puasa Senin Kamis. Jadi puasa bahasa Sunda, bahasa Indonesia prihatin. Tapi kurang populer. Mari kita sambut bulan yang penuh berkah, yaitu bulan prihatin. Aduh, kasih kurang. Karena prihatin dalam memori kita teh sedih, kekhawatiran. Prihatin perkataan prihatin.
Jadi luar biasa puasa ini menurutnya. Ini pada saat ini kami pun yang lahir di akhir di akhir 60-an, awal 70-an memahami di memori itu 75, 77 setelah pemilu itu orang tertulis ya, ibu selalu puasa naon malah si cikal karena ayo testing puasa aku eta cenah cikal aya musuh dari di pesantren di puasaan. Ini membangun koneksitas dengan Tuhan. Ternyata itu nanti puasa itu membangun kamu. Ya, luar biasa itu membangun koneksitas dengan Tuhan. Enak kan betul. Udah teh yang di puasa orangnya udah lulus puasa pagi belum puasa yang tidak ada seorang anak dulu oleh orang tua kita di kampung yang sekarang jadi hebat-hebat itu, yang sukses itu, pasti orang tuanya, utamanya ibunya, selalu berpuasa untuk kesuksesan anak. Ini yang kita lupakan hari ini, ya, pasti dipuasa. Dan orang yang berpuasa doanya makbul. Ini yang kita mulai lupakan. Makanya orang ada yang bulan puasa langsung, akhirnya soman kebiasaan naik, kebutuhan, tenang lah. Karena mereka sudah terbiasa dengan sahurnya. Baik, lihat mengapa kita berpuasa diperintah oleh Allah. Untuk apa? Demi sekian banyak. Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Tapi Al-Quran memberitakan kepada kita supaya kita jadi takwa. Pertanyaan berikutnya, apa istimewanya kalau kita jadi takwa? Apa sih untungnya kalau kita takwa? Betul, ibu salah supaya takwa. Nah, maka nanti ibu saudara yang ada ketahui. Kenapa kita diperintah berpuasa oleh Allah supaya kita jadi takwa? Maka ibu saudaranya, Ramadan sama dengan puasa, sama dengan takwa. Apabila kita ketemu dengan bulan Ramadan, berinteraksi di dalamnya dengan amaliyah Ramadan, tapi tidak jadi takwa, maka kita harus jujur mengakui puasa kita telah sia-sia. Itu rumus dasarnya. Macam puasa Ramadan sama dengan puasa sama dengan takwa. Apabila kita ketemu dengan bulan Ramadan, berinteraksi di dalamnya dengan amaliyah Ramadan, tapi tidak menjadi takwa, harus jujur mengakui bahwa puasa kita telah sia-sia. Pakai bahasa Rasul, ilal ju' wal atos, kecuali lapar dan haus saja. Pakai bahasa Sunda, capek gawe teu kapake. Karena target utamanya kita menjadi takwa, lalu apa istimewanya, untungnya, keutamaannya kita ini menjadi pribadi yang takwa. Di hari catatan kita terus kitanya sedikitnya ada 5. Kemarin baru 4, jadi 5 sekarang. Saya ambil dulu. 1, kalau kita takwa akan mendapatkan posisi terhormat di sisi Allah. Al-Hujurat ayat 13, Quran surat ke-49 ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Posisi terhormat setiap kita di sisi Allah ditentukan oleh kualifikasi ketakwaan kita. Lihat paketumnya ayat itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Itu kepada manusia, tidak bukan kepada orang yang beriman. Kitabnya itu kepada semua manusia. Allah masih
tahu, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian. Min dzakari wa unsa, ada berjenis kelamin laki-laki dan berjenis kelamin perempuan. Tapi ingat, yang membuat kalian mulia bukan karena kamu laki-laki, bukan. Kamu mulia bukan karena perempuan. Jenis kelamin bukan alat kemuliaan. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami telah menjadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Ingat juga kata Allah, bangsa kalian Amerika, bangsa kalian Eropa, bangsa kalian Australia, bangsa kalian bangsa apapun, bangsa Arab, itu pun bukan alat kemuliaan, tapi itu paket dari Allah yang diberikan kepada kalian. Kamu mulia bukan karena kamu bangsa Amerika, bangsa Eropa. Lalu saya jelaskan, inna akramakum indallahi atqakum. Apapun jenis kelaminmu, apapun bangsamu, apapun sukumu, yang menentukan kemuliaan bukan itu, tapi ketakwaan di antara kalian. Metode agar kita mudah menjadi takwa adalah jalan puasa. Itu dijadikan. Maka diingatkan sedemikian rupa supaya kita menjadi mulia. Ya. Itulah barangkali kalau nanti disebutkan muasaan budakna, nuju kuliah, nuju budakna, nuju testing, hayang jadi pagawe, muasaan budakna, hayang jeneng sakolana, supaya akibatnya apa? Efeknya mereka apa? Sehingga ketika dia menjadi pegawai, dia menjadi pejabat, karena amunisinya adalah ruh ilahi, jujur, konsisten, sederhana. Benar hari sekarang kalinya cepat, tapi nyungsepnya lebih cepat. Jadi puasaan pakai bahasa orang semua. Si ada tidak apa sudah terima umpahan si terakhir. Ini yang pertama. Jadi kenapa kita dosa? Supaya kita jadi takwa. Apa istimewanya kalau kita takwa? Kita menjadi pribadi yang mulia di hadapan Allah, juga di hadapan semua manusia. Oke. Dua. Kenapa kita mesti puasa? Supaya takwa. Apa istimewanya yang kedua? Agar setiap kita mendapatkan jaminan keselamatan dalam perjalanan kembali kepada Allah. Quran surah Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina, ya betul ya, batu puasa ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pak. Ini. Ada dua jalur yang kita lalui dalam hidup ini. Satu, perjalanan dari Allah ke dunia. Dan jalur ini relatif mulus karena sudah disiapkan oleh Allah jalurnya tanpa hambatan, koridornya terjaga dengan rapi, protokolnya sangat ketat, sehingga perjalanan dari Allah menuju dunia ini relatif mudah. Ya. Nah, ketika kita, karena kita ini makhluk akan kembali kepada Allah, maka ekspresi keimanan itu selalu muncul ketika ada orang diumumkan, ada yang wafat, ada musibah, kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwa kita sadar berasal dari Allah, akan kembali kepada Allah. Tidak ada jalur yang akan kita. Nah, jadi perjalanan dari Allah ke dunia itu relatif mulus, tidak ada hambatan. SOP-nya sudah diketat oleh Allah. Nah, ketika kita kembali kepada Allah, ada tiga pilihan jalan. Makanya kita
kita selalu diminta oleh Allah di puncak kearifan Sidratul Muntaha. Allah mengajarkan kepada Rasul untuk minta kepada Allah ihdinas shiratal mustaqim, minta petunjuk kepada Allah jalan yang lurus. Nah, ayat jalan bengkok, ayat apa? Sebab Allah masih tahu ayat jalan bengkok. Kalau dari Allah, perjalanan dari Allah ke dunia, kita tidak bisa memilah, tidak bisa memilih, dan Allah tidak mengajak kompromi kepada kita. Terus saya kata, tidak bisa milih, tidak bisa milih ibu bapak orangnya, ya, tidak bisa milih ibu bapak, itu maksudnya. Nah, ketika kita mau kembali, dihadapkan dengan 3 jalur. Satu pilihannya jalur an'amta, kelompok orang yang dianugerahi oleh Allah nikmat yang banyak. Ini jalurnya, ini jalurnya. Siapa mereka? An-Nisa ayat 69 jawabannya. Ya, di An-Nisa ayat 69. Siapa mereka? Wan nabiyyin wasiddiqin wasuhada wassalihin. Ini jalurnya. Kalau para nabi menghadapi rintangan, hambatan segala macam, kita menempuh jalur itu. Harusnya, karena ini jalannya lurus. Wasiddiqin, orang-orang yang selalu jujur, benar. Mereka yang menegakkan kebenaran, mereka yang membela kebenaran, mereka yang membuktikan kebenaran. Tantangannya berat. Tapi ini jalan yang lurus. Wasyuhada, orang-orang yang menjadi, yang disaksikan kebenaran hidupnya. Wassalihin, orang-orang yang ini jalur yang kedua. Yang kedua, awas bising salah jalan untuk kembali kepada Allah. Ada kelompok maghdub, dari kata godok, marah. Terjemah bahasa Sundanya, dua tidak berpilihan. Maghdub itu kelompok orang pika sembelul. Ya, siapa mereka? Orang yang tahu kebenaran tapi tidak mau melaksanakan kebenaran itu. Kalau tafsir fokus menulisnya ayat Yahudi. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti orang-orang Yahudi, tahu kebenaran tapi tidak mau melaksanakan kebenaran. Al Yahudi, maghdub. Yang ketiga adalah dolin, yang tersesat. Siapa mereka? Orang-orang pertama, orang-orang yang tidak tahu tapi tidak mau belajar. Pakai bahasa Sunda, ini kelompok orang bodoh atau koloyo. Pakai bahasa Cipaganti, ini kelompok orang belenggu tingkat dewa. Ada apa ini? Mundur. Mundur. Jadi ini jangan sampai atau dolim ini. Mereka kelompok orang yang rajin ibadah tapi tidak dibekali dengan ilmu. Ini kelompok dolim yang tersesat. Ini jalur pilihan. Maka kita minta kepada Allah, ihdinas shiratal mustaqim, tunjukkan aku jalan supaya selamat. Bekali diri kita dengan takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau bisa ulah wakamaon, ulah teh lamun cara aya jaminan keselamatan, dan penjamin selamat itu adalah iman, takwa kepada. Dan itu di audisinya bisa disiapkan, dibangun sedemikian rupa konstruksinya di bulan Ramadan. Kacang bangunnya disiapkan di bulan Ramadan. Ya. Jadi setiap kita ingin kembali kepada Allah, mendapatkan jaminan keselamatan. Tidak. Kenapa kita mesti puasa? Supaya takwa. Apa untungnya takwa? Yang ketiga, terus banyak kita rujuk Quran surah Al-Baqarah.
Surah ke-65 kalau tidak salah. 65 atau apa? Ayat 2 dan ayat 3. Akhir ayat kedua, awal ayat ketiga. Jadi sangat humanis begitu. Ya. Apa kata Al-Quran? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa pada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar dari problem-problem hidup. Oke. Apa? Soal lihat Quran surah Al-A'raf ayat 90. Nah, surah ke-7 90. Walau anna ahlal qura amanu la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Ini sangat praktis. Jadi bagaimana memperbaiki bangsa ini? Bangun takwa semua anak bangsa. Kalau kita dihadapkan dengan problem-problem rumah tangga kita, problem-problem sosial kita, apa dari Al-Quran? Kalau kalian penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, kalau penduduk kota ini beriman dan bertakwa, kalau anggota keluarga ini beriman dan bertakwa, Allah janji pasti la fatahna alaihim barakatin minas sama. Allah buka pintu-pintu berkah dari langit dan bumi. Allah kasih solusi. Jadi memperbaiki keluarga kita, bangun konstruksi ketakwaan. Memperbaiki bangsa ini, bangun ketakwaan. Ini masalah. Pakai bahasa yang sederhana. Capek hidup ini kalau jauh dari pertolongan Allah. Capek. Ya. Kalau tidak melibatkan Allah. Bagaimana caranya? Bangun ketakwaan. Itu At-Tolak ayat 2 di akhir. Yang ketiga masih di At-Tolak. Yang keempatnya di ayat ketiga. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Apa hikmahnya kalau kita tahu Allah janji memberikan kepada kita pintu-pintu rezeki yang tidak kita bisa mengkalkulasi. Ini luar biasa ya. Banyak kisah yang menginspirasi tentang ini. Tempo hari kita mendapatkan satu kisah begini. Seorang pegawai di lingkungan instansi pemerintah ini dengan kehidupan yang sederhana, menjaga kesucian jiwa. Dia tidak pernah mengambil proyek ABCD yang dapat keuntungan instan atau gampang. Seandainya yang mesti ini disebut dengan juhud atau warok. Apa warok? Warok itu dia hanya mengambil sesuatu dan ilmu tasawuf. Itu ide-ide tasawuf. Ada warok, ada juhud. Warok itu orang yang mengambil sesuatu yang sudah dipastikan kehalalan untuk dirinya. Itulah. Ya. Kalau juhud, orang yang mengambil sesuatu yang dibutuhkan saat itu. Demikian ketujuh turunan betul. Itu orang juhud. Bagi mereka semakin banyak yang diambil, semakin banyak pertanyaan di hadapan Allah nanti. Ya. Nah, begitu datang bulan Ramadan, pegawai ini kemudian membuat dagangan dengan membuat takjil. Bubur apa? Buatlah 100 paket, 100 porsi. Dia bawa ke kantornya. Ternyata tidak ada satupun yang mau beli, Pak. Ya, tidak ada yang mau beli sekali. Akhirnya begitu mau pulang, yang 25 dia bagikan ke satpam di kantornya. Mau dibaca nggak usah. Ini sedekah dari istri saya. Perjalanan pulang ada masjid yang membuka penerimaan takjil gratis. Dia pun belok titip bala PDKM. Kalau bisnis dengan Allah, kita masih ragu dengan
Allah SWT. Dan itu hanya dibangun dengan kemampuan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Masih ingat rumus dasarnya? Quran itu mutlak benar, mustahil salah. Ini yang harus dipegang sekalian. Nah, kalau sudah sampai sini, masih ragukah kita dengan puasa itu? Tugas kita hari ini adalah memperbaiki dan mempantaskan diri puasa kita meraih posisi takwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja dulu lah. Sebelum itu ya. Ini saya dulu mereview catatan kita di awal Ramadan. Insya Allah Kamis depan dilanjutkan metodenya bagaimana supaya puasa kita menjadi takwa. Itu soal metode. Ya. Kita akan memberikan metode berikutnya bagaimana puasa yang kita jalani benar-benar mampu merancang bangun menjadi takwa agar kita tidak sia-sia. Ini saja dah saya akan subuh ini. Allahumma bihamdihi wa Allahumma bisawab. Semoga jamaah sekalian kita semua diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, diberikan keberkahan panjang umur, keberkahan rezeki, keberkahan kehidupan rumah tangga kita dan kehidupan anak-anak kita. Orang-orang yang telah berjasa kepada kita, orang tua kita, jangan lupa doakan mereka. Semoga Allah menempatkan mereka di bahagia Allah dengan rahmat, ampunan dan ridho Allah. Amin. Wabil khusus para pendahulu kita dengan Cipaganti ini, kita pun sudah tidak tahu siapapun donatur, siapapun wakil, siapapun yang banyak menyumbangkan tenaga pikiran untuk menjaga kemakmuran masjid ini dan yang telah tiada. Semoga Allah menempatkan di badannya dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahli keluarganya, ahli warisnya, semoga Allah berkahkan ilmunya, berkahkan rezekinya, berkahkan usahanya untuk mereka semua. Nas'aluka al-ijabah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah.